Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi sama saya Ahmad Jidan. Insya Allah di video kali ini saya akan membagikan sebuah eh, materi lagi kepada kalian. Nah, di materi kali ini, Insya Allah saya akan menjelaskan dan sekaligus memberitahukan kepada kalian tentang OSPF. Jadi kita mulai dari awal yaitu OSPF fundamental. Nah, seperti yang kita tahu, OSPF adalah singkatan dari Open Source Platforms. Dan OSPF ini termasuk ke dalam salah satu tabel dalam salah satu routing dinamis. Nah, ya ini termasuk ke dalam routing dinamis, jadi sama seperti kayak EGRT, RIT version 2, dan juga ISIS. Nah, dan biasanya OSPF ini biasanya dipakai di dalam jaringan skala-skala yang besar. Karena menurut saya dipakai di jaringan skala-skala yang besar karena area karena dia memiliki area yang sangat banyak dan juga jika dan tidak memakai autonomous system number tapi memakai proses ID. Jadi walaupun kita memasukkan router OSPF 1 ke router 1 dan di router 2 router OSPF 2 itu tidak menjadi masalah sama sekali. Tetapi yang menjadi masalah adalah maksimal untuk router menjalankan OSPF sekitar 50 area. Karena OSPF itu kita bisa bilang dia merangkum atau mengumpulkan semua informasi dari router yang dari IP yang tidak dikenal dari router 2 sampai ke router 50. Nah, jadi kita bisa bilang router OSPF ini bisa menggambarkan topologi secara sendiri, secara manual. Jadi makanya ada maksimal router karena bisa memakan CPU yang banyak dan juga bisa mengambil RAM yang banyak juga. Nah, OSPF juga memiliki fitur-fitur yang pasti kita tahu sama seperti JRT ada IPv6 bisa support ya. Jadi kalau support IPv6 otomatis bisa dibilang OSPF version 3. Nah, terus habis itu ada VLSM, terus jaringan skala besar, routing yang berdasarkan jalur terbaik. Jadi sama seperti routing dinamis yang lain, mengirimkan paket, menerima paket, menentukan paket yang terbaik. Nah, mengelompokkan router dengan area. Jadi di sini mainnya sebenarnya area dan 100% loop free, equal load balancing, link step, seperti itu. Jadi karena link step jadi mengetahui peta topologi dalam jaringan untuk menentukan sebuah service pair. Seperti ini, link step. Di sini ada link, interface router, step, kondisi interface, dan lain-lain. Bisa dilihat, kalian bisa lihat. Dan juga ada tipe-tipe dari OSPF paket. Yang pertama adalah hello. Hello ini untuk membangun peradaban, membangun network agency dan menjaga agar OSPF bisa berjalan dengan baik dan benar. Ada juga database description atau kita bisa bilang sebagai DBD. DBD ini untuk memeriksa apakah LSDB antar router sudah sama atau tidak. LSR atau link state request adalah meminta link state yang memiliki OSPF network lainnya. LSU link state update untuk mengirimkan update setiap paket setiap detiknya. Dan LS egg adalah link state acknowledgement
Nah, ini gunanya untuk menandakan bahwa koneksi sudah berjalan. Jadi, istilahnya kita bisa bilang LSATK memberitahu ke semua router, bilang udah sip aman. Nanti belakangan baru dilihat yang lain lagi. Lanjut, ada juga LSA type, SPF router LSA, SPF network, sama ada LSA, SBR, SBR eksternal, group membership, network study, dan itu adalah LSA type. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam topologinya. Jadi karena di sini kita masih awal-awal ya, masih menjelaskan bagaimana SPF, apa saja tipe paket dan lain-lain. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke dalam untuk membuat topologi. Nah, jadi setelah kita mengetahui pengertian dan juga fundamental dari OSPF, maka langsung saja kita membuat topologi. Jadi di sini saya akan memakai Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita memakai OSPF ID 9. Ya, ini adalah proses ID dari router OSPF. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam OSPF-nya. Pertama kita ke CLI, terus nah ya itu, terus no enable configure terminal. Nah, di sini kalau udah masuk ke dalam global config-nya, pertama kita masuk ke dalam interface fast ethernet. Nah, jadi gunanya untuk kita masuk ke dalam fast ethernet ini untuk menambahkan sebuah IP address dan juga menyalakan interface yang masih mati. Langsung saja masuk sesuai dengan fast ethernet yang tercantum di topologi. Terus langsung no shutdown. Sesudah no shutdown, kita tambahkan IP address. Nah, IP address yang kita pakai di sini adalah 12.12.12.12.12.1 dengan subnet 28. Jadi dengan subnet 28 otomatis kita akan memakai 240. Nah, langsung exit. Kalau sudah, kita langsung saja masuk untuk membuat interface loopback. Nah, kita harus memasukkan juga nomornya. Di sini ada sampai beribu-ribuan ya, ini dari 0 hingga seterusnya. Jadi langsung saja interface loopback 0, terus tambahkan IP address. IP address kita tambahkan 1.1.255.255.255.255. Nah, jika kalian belum tahu gunanya dari IP loopback buat apa, jadi gunanya IP loopback di routing adalah agar si router tahu, oh, di router 2 memiliki informasi dari router 3. Nah, di router 3 ternyata di IP 1 di IP loopback 1.1 punya IP 12.12. Terus di 2.2 atau router 4 ngomong di IP kiri dan kanan punya 12, 13, 12.12 dengan berarti otomatis router 3 di sebelah. Atau bisa bilang, oh ternyata routernya 1.1 dengan interface yang ini. Gunanya supaya agar lebih mudah dalam mengetahui sebuah router. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita langsung cepetin aja fast forward untuk konfig dari OSPF. Yes.
Nah, jikalau sudah konflik dari memasukkan IP address dan juga memasukkan loopback, maka kita langsung saja masuk ke dalam materi router SPF. Jadi kita langsung saja buat router SPF dengan proses ID 9. Nah, bisa kita lihat juga untuk area dari untuk proses ID dari SPF itu ada 65.535. Oke, langsung saja kita masukkan 9. Pertama kita masukkan router ID. Router ID otomatis pasti 1.1 ya. Nah, 1.1 kalau udah masukin network IP loopback. Nah, untuk perbedaan dari SPF dengan yang lain adalah dia memakai wildcard. Wildcard address. Nah, jadi ini adalah wildcard address. Ini wildcard address itu spesial local address dan bisa di use for bin operation. Langsung saja kita lihat dulu. Jadi wildcard itu sama kayak subnet mas. Cuman perbedaan subnet mas dan wildcard adalah kayak minus dia lebih ke apa namanya? Dia lebih ke pengurangan seperti itu. Nah, kita tunggu. Jadi bisa contohnya itu wildcard seperti ini. Contoh wildcard ya. Jadi contoh wildcard itu seperti ini. Kita memasukkan IP 0.0.0 tetap sama, cuman dia lebih ke pengurangan. Jadi misalnya IP-nya /24. 24 pasti kan 25 25 255 255 255 titik 0. Nah, kita kurangin dengan subnet 32, maka 255.255.255 full. Jika dikurangkan, maka hasilnya jadi 0.0.0.255. Seperti itu. Nah, seperti ini sampai. Ini adalah wildcard. Nah, ini dia wildcardnya. Ini bisa dilihat ya di sini wildcardnya. Nah, kalau sudah mengetahui wildcard, maka langsung saja kita masuk ke router WiFi. Jadi net 110.0.0 area. Nah, di sini areanya ada banyak. Jadi kita masukin saja area 0 karena area 0 adalah inti dari segala area, atau kita bisa bilang sebagai backbone. Langsung saja masuk network 12.12.12.0. Jadi kita pakai IP network agar semua bisa terhubung. Terus 0.0.0.15 ini untuk /28 area 0 exit. Nah, kalau sudah lanjut lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada router tengah sampai ke router kanan. Nanti di router kanan saya akan menambahkan sebuah penjelasan.
Nah, jika sudah kalian menambahkan IP address dan juga OSPF, maka di semua router pasti akan mendapatkan yang namanya informasi. Nah, atau bisa bilang sebagai agensi. Agensinya seperti ini. Agensi proses 9, proses ID 9 ke network 1.1 fast ethernet fast ethernet 00 loading to full dan terus 3.3 di fast ethernet 01, maka semuanya akan kebaca di sini. Dan ketika kita do show IP root, maka di sini ada O, flag O yang menandakan adalah routing OSPF. Jadi di tabel routing sudah ada routing OSPF. Di sini sudah ada IP 2.2, ada IP 3.3 dan juga IP 13.3. Jadi sudah merangkum semua yang ada di dalam topologi. Sisa kita konfig lagi yang mana lebih enak, yang bagaimana enaknya, dan juga kita bisa menambahkan seperti sama seperti AGRP, authentication, terus equal dan lain-lain. Sama juga halnya ketika kita do show IP load di router kanan. Nah, kita akan mendapatkan IP 1.1, 2.2, dan juga 12.2. Nah, jadi sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Walaupun video ini masih ada kekurangan, karena saya belum tahu bagaimana cara untuk uh, setting dari virtual buat recording seperti itu. Jadi ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.